15 November hari ini kami menerima laporan dari Saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya Saudari RA dan Saudari RD, dari RD ya. Menurut pelapor ya dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah, dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Ya, kemudian korban memberikan somasi kepada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ya, dan inilah yang akan didalami oleh rekan-rekan kami dari tim penyelidik. Ya, mohon waktu rekan-rekan. Reza Artamevia, ibu dari Alia, akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan bagaimanakah nasibnya? Apakah dia bisa membebaskan dirinya atau bisakah ada perdamaian atau hal yang lainnya? Mari kita lihat di sini seperti apakah nasib Reza Artamevia ke depannya. Reza Artamevia terkait dari bisnis permatanya tersebut. Simbol Ratu Koin. Ratu Koin ini simbol dari seseorang yang gigih bekerja, gigih berusaha untuk mendapatkan uang yang berlimpah, untuk mendapatkan kemapanan hidup. Ada perencanaan. Jadi apakah yang dilakukan itu kesengajaan? Karena kalau dilihat dari video yang di awal tadi, pihak yang melaporkan Reza ini sudah uji lab dari permata. Dilihat dari sini teman-teman, ada perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini tentunya apakah Reza ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis, tapi sayangnya dengan langkah-langkah yang keliru seperti itu, yang seperti yang terlapor tadi, seperti yang dibacakan oleh pihak kepolisian tadi. Menara putus terkait dari perencanaan untuk mendapatkan uang yang begitu besar. Jadi ya, untuk Reza hati-hati ya di sini, karena di sini bagaimanapun juga semua perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Keinginan untuk meraup keuangan tentunya juga harus dilihat bagaimana caranya untuk mendapatkan uang tersebut, jangan sampai merugikan orang lain. Dan di sini semuanya itu pada akhirnya berujung kepada proses hukum yang akan menimpa Reza Artamevia. Ini proses hukum. Apakah proses hukum nanti ini bisa dilakukan perdamaian? Strength, kuat, susah, sulit. Ada simbol 2 pedang. Jadi di sini Reza ini kan tuntutannya tadi
karena penipuan atau karena pencucian uang dan lain sebagainya, ya kan. Nah, di sini si penuntut itu, si pelapor itu tadinya minta untuk dikembalikan uangnya, tapi hingga saat ini masih belum dikembalikan. Dan di sini Reza menghadapi kayak buah si malakama. Kalau saya tidak mengembalikan uang tersebut, jatuhnya saya akan diproses. Kalau mengembalikan uang tersebut, sepertinya Reza tidak punya uang sebesar itu. Nah, ini yang menjadi kendalanya di situ ternyata. Untuk Reza ini bimbang, resiko yang dihadapi ketika dia tidak bisa mengembalikan uangnya, dan resiko yang dihadapi saat ini dia tidak memiliki uang sebesar itu. Nah, di sini nanti ada potensi perdamaian. Ada potensi perdamaian. Jadi setelah dia bimbang harus melangkah seperti apa, pada akhirnya hubungannya dengan si pelapor ada potensi perdamaian di sini. Satu kartu lagi ya. The Sun, matahari bersinar. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari hal ini, ceritanya seperti ini ya. Reza ingin memulai sebuah bisnis untuk mendapatkan uang yang berlimpah. Dan semuanya itu sudah terencana. Karena di sini ada perencanaan jangka panjang yang mana pada akhirnya bisnis tersebut berujung pada proses hukum. Dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, awalnya sangat susah untuk bisa berdamai, karena di sini ada simbol strength, kekuatan. Karena si Reza sendiri juga bimbang, saya harus melangkah bagaimana di sini. Di sisi lain, saya nggak punya uang. Nah, kalau saya nggak ganti rugi uang tersebut, tentunya saya bisa masuk penjara. Tapi setelah melakukan sebuah perdamaian, sebuah mediasi dan lain sebagainya, disepakatilah adanya The Lovers ini. Perdamaian yang terjadi antara Reza dan orang-orang yang sudah melaporkan. Dan kedepannya ada hari esok yang lebih baik lagi untuk Reza ini. Akhirnya semuanya bisa baik-baik saja. Nah, tentunya ini juga karena ada etikat baik Reza untuk mengganti uang tersebut. Lah kok bisa, sebagai jaminannya adalah permata yang seperti itu. Seperti di video tadi. Lah kok bisa? Karena itu tadi ada perencanaan, sudah ada perencanaan ini. Tadinya Reza nggak memiliki uang sebesar itu untuk mengganti dari si pelapornya itu, tiba-tiba ada sebuah perdamaian yang berarti mungkin ada kesepakatan untuk membayar uang tersebut. Nah, dari manakah uang tersebut? Apakah ada sosok dewa penolong untuk Reza ini? Ada simbol Ratu Pedang. Seseorang ini pada akhirnya akan bisa menghentikan proses hukum ini dikarenakan mengambil sebuah keputusan untuk membantu Reza. The Empress, seseorang yang kaya. Siapakah gerangan seorang wanita kaya ini? Selanjutnya, The Chariot, untuk bisa memuluskan adanya langkah-langkah perdamaian. Jadi di sini sosok yang membantu Reza ini sosok wanita yang kaya raya, yang pada akhirnya mungkin memberikan bantuan, entah itu pinjaman, entah itu apa-apa untuk bisa menghentikan proses hukumnya ini dan bisa bisa lebih ke arah perdamaian ke depannya.